Halo, selamat sore pemirsa TV-ku. Jumpa kembali dengan saya Valentina di High School Forum, forumnya anak SMA dan SMK Kota Semarang dan sekitarnya yang disiarkan secara langsung dari studio TV-ku. Seperti biasa, nanti kita akan berbincang langsung dengan tamu kita, yaitu dari SMA Grafika Nusantara yang sore hari ini sudah menemani kita, yaitu ada Bapak Dwi Indra Prastyo. Selamat sore, Pak Dwi, Kepala Sekolah di SMA Grafika Bakti Nusantara ya Pak ya. Juga ada Bapak Bardi. Selamat sore Pak Bardi. Pak Bardi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya Pak ya. Oke. Juga ada Bapak Sunoto. Selamat sore Pak Sunoto. Pak Sunoto ini yang membidangi humas ya Pak ya di SMK Grafika. Juga ada Bapak Setio Wibowo. Selamat sore Pak Setio. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ya. Oke ya. Pemirsa, selain Bapak Kepala Sekolah dan wakil-wakilnya, kita juga kedatangan tamu siswa-siswa dari SMK Grafika Bakti Nusantara. Siapa mereka? Kita akan kenalan. Silakan. Nama saya Muhammad Fauzi, kelas 2, sekolah di SMK Grafika Bakti Nusantara. Nama saya Bayu Prasetyo, duduk di kelas 2, sekolah di SMK Grafika Bakti Nusantara. Ya pemirsa, kita sudah berkenalan dengan wakil dari sekolah SMK Grafika Bakti Nusantara yang sore hari ini sudah hadir di studio. Seperti biasa, nanti pemirsa bisa berinteraktif kepada kami menanyakan seputar tentang SMK Grafika Bakti Nusantara. Sebelumnya kita akan melihat profil dari SMK Grafika Bakti Nusantara ini, jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus High School Forum. Di masa-masa sekarang ini, salah satu industri yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja adalah industri grafika atau percetakan, dan bidang industri yang satu ini memang merupakan salah satu ladang pekerjaan yang menjanjikan. Selain itu, seseorang dengan kemampuan di bidang grafika memiliki peluang untuk mengembangkan usaha sendiri dengan kemampuannya atau berwira swasta. SMK Grafika Bakti Nusantara merupakan salah satu tempat yang bisa memberikan kemampuan grafika pada generasi muda. Bahkan bisa dibilang, sekolah kejuruan ini merupakan satu-satunya sekolah grafika swasta di Kota Semarang. SMK Grafika telah menjadi salah satu tempat pencetak tenaga-tenaga terampil yang telah mengisi perusahaan-perusahaan percetakan berskala lokal hingga nasional. Berada di pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Yudhistira nomor 2, SMK Grafika Bakti Nusantara menjadi salah satu sekolah kejuruan swasta rujukan masyarakat kota Semarang. Selain letak yang strategis, SMK Grafika Bakti Nusantara juga memiliki gedung 2 lantai yang cukup untuk menampung beberapa lokal kelas. Sekolah kejuruan grafika ini memiliki 2 program keahlian, yakni persiapan grafika dan produksi grafika. Program keahlian persiapan grafika akan memberikan 3 pengetahuan utama seperti desain grafis, setting atau tata letak, dan foto reproduksi. Dan untuk program keahlian produksi grafika, para siswa akan mendapatkan 3 keterampilan produksi seperti cetak offset, cetak sablon, dan penyelesaian grafika. Untuk mendukung proses pembelajaran, sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup memadai. Laboratorium produksi grafika yang dilengkapi dengan mesin cetak, mesin offset, dan mesin press. Bengkel sablon dengan alat sablon manual. Dan laboratorium komputer multimedia. Untuk mewujudkan diri menjadi SMK sebagai pencipta sumber daya manusia profesional di bidang keahlian grafika yang mampu menghadapi era globalisasi, SMK Grafika juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan juga kurikulum pendidikan yang memadukan antara pendidikan teoritis dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia industri. SMK Grafika Bakti Nusantara juga memberikan perhatian pada masa depan anak didiknya dengan mengadakan bursa kerja khusus yang akan menyalurkan langsung alumnusnya ke dunia industri. Kerja sudah selesai, ngerokok dulu, santai-santai. Habis, tak beli dulu ya. Mesti tukune ning Sorasem. Sing ora nggo cukai. Kuwi jenenge ilegal ya. Halah mbok ben,
yang penting bisa ngelepus. Wong hobine nyalahi aturan. Iya, betul. Karena cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang atau produk-produk tertentu yang sifat dan karakteristiknya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Lho. Pemerintah kok mungut-mungut ki manfaatnya ki opo? Manfaatnya untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat banyak. Wih, berarti untuk kita semua. Nah, Cukai adalah pendapatan negara yang bermanfaat untuk pembangunan. Jadilah warga negara yang baik dengan membeli produk-produk yang bertanda cukai resmi. Baunya tidak sedap di dada, aduh rasane sesat. Mandi cuci buang air besar josa enaknya. Kalau kita sakit yang rugi siapa? Sedulur-sedulur, mari kita jaga kelestarian alam di lingkungan kita masing-masing. Ojo koprok. Sanitasi SANITASI. Monggo sedulur nyengkuyung kangge sesami. Lingkungan biar sehat lestari. Supaya sehat MCK ojo nengkar. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan profil dari SMK Grafika Bakti Nusantara. Tadi kita lihat di profil bagaimana SMK ini mempunyai fasilitas, sarana dan prasarana yang begitu lengkap, terutama di bidang grafis ya Pak. Ya tadi kita lihat bagaimana. Sebenarnya SMK Grafika itu seperti apa sih Pak? Pak bisa cerita kepada kami Pak? Ya, sebenarnya grafik art ya itu ya, grafik gambar dan seni itu dalam gabungannya itu, maka kita kita namakan grafika. Oh, itu dari jadi kata ada seninya art ya, gitu ada ya, grafiknya, Pak? gambar dan seni itu. Ya. Itu untuk menyangkut sebenarnya dunia percetakan itu, tapi ada desainnya, ada ya seninya dan percetakannya lah. Nah, ya. Bapak bisa cerita kepada kami nantinya siswa-siswa ini nantinya jadi apa sih Pak kalau setelah belajar ya di SMK Grafika ini Pak? Ya sebetulnya untuk SMK diset untuk untuk bekerja, setelah lulus bekerja. Nah, tapi ada salah satu ya, ada beberapa anak yang meneruskan kerja, meneruskan kuliah ke perguruan tinggi, termasuk di UDINUS juga ada, di UNAKE ada, di Jogja juga ada. Tapi sebenarnya untuk bekerja memang grafika memang dunia percetakan, tapi dunia industrinya itu lebih banyak. Begitu ya Pak ya. Dia. Terus untuk latar belakang Pak didirikannya SMK Grafika, Bapak bisa cerita juga?
Ya untuk latar belakang karena industri percetakan itu di seluruh Indonesia terutama Jawa Tengah itu memang banyak sekali, cuma sekolahnya kan sedikit ya. Itu kan sekolahnya sedikit, tenaga industrinya banyak sekali. Nah, itu memang menjanjikan kalau untuk bekerja ini. Saya dibanding dengan yang lain istilahnya dari SMK. Yang lain dunia percetakan lebih menjanjikan karena industrinya lebih banyak dan muridnya, siswanya, sekolahnya itu sedikit itu. Gitu ya Pak ya. Jadi masih banyak dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja dari bidang grafik ini ya Pak ya. Oke, ke kurikulum ya Pak ya, ke Pak Bardi ya Pak ya. Untuk kurikulum yang digunakan di SMK Grafika ini bagaimana nih Pak? Bisa cerita? Kami menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Namun masih ada yang kelas 3 masih menggunakan kurikulum edisi 2004. Begitu ya Pak ya, ini ada 2 kurikulum. Bagaimana Pak, apakah Bapak mengalami kesulitan di dalam perubahan kurikulum ini? Tidak ada. Nggak ada ya, baik dari KTSP atau ke 2004 ya? 2004 ada. Tadi dikatakan di SMK Grafika itu masih langka ya, mungkin di Jawa Tengah ada berapa Pak ini Pak Grafika? Kalau Jawa Tengah cuma ada 2 ya, yang negeri 1, terus kita yang swasta, terus ada lagi Kudus ini baru buka. Ya sudah buka lah 2 tahun ini. Kudus itu buka juga Grafika. Begitu ya Pak ya. Dan karena ya apalagi di Kudus itu banyak industri rokok ya, Grafika percetakan itu luar biasa. Nah, siswa-siswanya itu masih kurang kelihatannya. Begitu ya. Jadi masih banyak dibutuhkan di bidang grafik. Oke, ke Pak Sunoto ya Pak ya, bidang humas ya, tentunya Bapak yang memasarkan ini siswa-siswanya setelah lulus nanti, yang tadi dikatakan oleh Pak Dwi Indra kalau siswa-siswi SMK Grafika itu siap kerja ya Pak ya. Terus bagaimana ini Pak, jumlah industri ya atau mungkin percetakan ya yang menggunakan tenaga kerja dari lulusan SMK Bapak? Jadi sementara ini industri yang sudah kita kerjasama itu ada kurang lebih 54 industri ya Bu ya. Dan ini sementara untuk lulusannya itu banyak diserap, sehingga kita kadang-kadang untuk permohonan dari kelulusan kita itu masih sangat dibutuhkan. Seperti kemarin kita baru memberangkatkan 12 ke Jakarta. Kemudian ini lagi ada PT Sampurna dari Surabaya itu minta 5 sampai 10. Ini juga belum kita kirim, dan juga di Samudra Montas di Jakarta juga ini minta 10 sampai 20. Tapi sampai saat ini baru beberapa anak yang mendaftar, karena kadang-kadang kita sudah memberi informasi kepada anak yang lulus tapi ternyata banyak yang sudah direkrut ya, alumni-alumninya ya. Jadi sampai sekarang kita tolong untuk yang lulus-lulus ini juga kita mengharapkan untuk segera ke sekolah, karena betul-betul sangat membutuhkan dari industri itu yang minta pada kita ini. Sehingga kita setiap kelulusan itu masih banyak sekali yang permintaan industri, ternyata mereka itu kadang-kadang sudah bekerja saat dia di PSG atau praktek industri itu banyak direkrut dari sana itu. Jadi masih mereka kerja praktek ya, istilahnya ya Pak ya. Sudah direkrut ya. Ini berarti kesimpulannya industri-industri itu sangat menerima sekali ya lulusan dari SMK Grafika ya. Itu sendiri. Terus cara Bapak menjalin hubungan dengan dunia industri itu bagaimana? Itu biasanya dari industri itu sendiri, seperti kalau yang tidak ada kaitannya dengan praktek itu langsung ngebel kita. Seperti dari Jakarta kemarin, kita juga tidak tahu itu kok tahu-tahu mendapat alamat kita dari mana, sehingga mereka itu langsung ngebel bahwa dia membutuhkan lulusan dari sini. Akhirnya kita kontak, kemudian nanti dalam penerimaannya itu anak kita suruh untuk melamar di sekolah itu dengan alamat ini, kemudian nanti kita belkan ke sana, akhirnya itu kita bisa mengantar ke sana gitu. Yang ya, kemarin ya, yang 12. Jadi yang promosi adalah lulusannya sendiri ya Pak ya, tanpa promosi dari sekolah ya Pak ya, luar biasa ya. Jadi mereka sudah langsung diminta itu. Begitu ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan, tapi kita akan ikuti dulu pariwara berikut ini. Kerja sudah selesai, ngerokok dulu, santai-santai. Habis, tak beli dulu ya. Mesti tukune ning Sorasem. Sing ora nggo cukai. Kuwi jenenge ilegal ya. Halah mbok ben, yang penting bisa ngelepus.
Wong hobine nyalahi aturan. Iya, betul. Karena cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang atau produk-produk tertentu yang sifat dan karakteristiknya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Loh. Pemerintah kok mungut-mungut ki manfaatnya ki opo? Manfaatnya untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat banyak. Wih, berarti untuk kita semua. Nah, Cukai adalah pendapatan negara yang bermanfaat untuk pembangunan. Jadilah warga negara yang baik dengan membeli produk-produk yang bertanda cukai resmi. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-10 memperkenalkan berbagai jenis teknologi tepat guna menuju ketahanan pangan dan energi. Kunjungi gelar TTG tanggal 31 Oktober hingga 4 November 2008 pukul 10 sampai dengan 21 PRPP Jawa Tengah. Dengan gelar TTG, kita wujudkan Indonesia Bisa. Diselenggarakan oleh Perjalanan ke daerah pelosok Nusantara, mengenal lebih dekat kehidupan suku bangsa terasing. Di daerah terpencil nan jauh, namun penuh dengan panorama alam yang mempesona. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama SMK Grafika Bakti Nusantara Semarang. Dan kami sudah membuka line telepon di 3569777 atau 3566975. Pemirsa bisa berinteraktif dengan kami, bertanya seputar SMK Grafika Bakti Nusantara. Oke, sambil menunggu telepon yang masuk nih, mau nanya ke bidang kesiswaan ya Pak Setio. Mungkin bisa cerita kepada kami tentang kegiatan ekstra apa saja yang diberikan kepada siswa-siswinya, mengingat tadi kayaknya untuk pekerjaan dari yang intrasekolah aja sudah cukup banyak ya Pak ya, yang tidak ekstra. Itu bagaimana Pak ini Pak? Terima kasih. Undang-Undang nomor 20 mengenai Dinas mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik. Nah, dengan berkembangnya potensi peserta didik ini, sekolah memberikan fasilitas untuk pelayanan kepada siswa, bagaimana dia mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya melalui kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, sekolah memberikan fasilitas berupa sarana, kemudian guru pembimbing, konselor atau guru pembimbing ataupun kayaknya ada tenaga pendidikan. Telepon masuk Pak Setio, kita tanggapi dulu ya. Halo, selamat sore School Forum. Selamat sore. Selamat sore, dari siapa di mana? Di Ungaran. Dari siapa Pak? Dari Pak Ari. Ya, Pak Ari, silakan Pak Ari. Kita mau tanya, apakah nanti STM Grafika itu bisa menjamin setelah lulus dari sekolah sini bisa dijamin pasti dapat pekerjaan di suatu perusahaan gitu. Itu pertama. Yang kedua, apakah kita mau mendaftarkan anak kita ke STM Grafika Misal Bakti itu biayanya berapa gitu? Apakah? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Ya, mungkin akan kita tanggapi dulu ya. Mungkin Pak Setio kita tunda sebentar. Siapa yang mau jawab nih Pak tentang jaminan pekerjaan? Apakah nanti setelah lulus gitu ya tadi yang ditanyakan ya? Ya, seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Noto ya, bahwa kita hanya tidak menjamin tapi menjanjikan bahwa lulusan itu kalau memang anak-anaknya tekun tuh mesti terserap di industri dimanapun. Ini masih di dalam lingkungan Semarang aja, Jawa Tengah. Itu banyak industri yang mau menerima kita itu.
memang yang untuk biaya tadi memang ya kita murah lah namanya SMK, kita masuk terjangkau itu, gitu ya Pak. terjangkau ya? cuma 1.400.000 itu sudah komplit, pakaian sudah itu dengan uang gedung sudah tidak ada macam-macam kita. Gitu ya Pak. Ya, nanti untuk praktek-praktek juga masih ada tambahan atau ya tambahan kita kebetulan ini ada bos ya punya ya. Nah, ada bom itu. Bom itu 75-an per siswa. Bom itu apa? Bantuan operasional. Oh, bantuan operasional manajemen dari pemerintah. Dari pemerintah ya, itu. Ya, itu setiap kita siswa dapat setiap ya? siswa dapat 75.000 setiap bulan. Setiap bulan. Setiap tahun itu. Oh, setiap Terus tahun. kita kan ada sendiri karena kita kerjasama dengan SMK Negeri 11, prakteknya di sana. Nah, ada tambahan anak-anak itu berapa itu 125. 1 tahunnya itu sudah. 1 tahun segitu Pak, mendapatkan ilmu yang banyak Ya, sekali. hanya sekali itu prakteknya. Dibantu oleh pemerintah sudah. Gitu ya Pak ya. Jadi tidak mahal ya Pak Ya, ya sekolah di mahal, SMK ya. Grafika ini. Dan tadi dikatakan banyak sekali ya dunia industri yang meminta Iya, tenaga betul, kerja, betul. tapi Iya. sampai saat ini malah masih belum kekurangan, bisa masih memenuhi belum karena memenuhi, iya. siswanya belum lulus ya Pak ya. Ini masih ditunggu ini Bu. Ya, yang lulus sudah pada Sudah kerja banyak semua. yang Ya, apa, alhamdulillah bekerja ada itu yang sendiri. meneruskan. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin pemirsa di rumah kalau mau mendaftar, ini sudah menerima pendaftaran Pak untuk tahun 2009? Belum. Masih belum ya. Ujian belum ini, ujian. Oh, iya. Inden dulu ya Pak ya, Iya, berarti. iya. Ya, mungkin kembali ke Pak Setio tadi ya Pak ya, mungkin Bapak belum sebutkan ekstrakurikuler apa saja yang ada di sana. Paling tidak undang-undang tadi mewajibkan setiap satuan layanan pendidikan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk menumbuhkan minat, bakat, dan kemampuan melalui pendidikan ekstrakurikuler. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SMK Grafika yang dijadikan opening tadi, band, kemudian ada juga tenis meja, ada juga mading dan animasi. Nah, dengan kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan kreativitas siswa berkembang dengan baik agar mereka tidak melakukan kegiatan yang tidak baik. Paling tidak remaja dalam masa pertumbuhan, jika diberikan kegiatan positif akan mencegah mereka melakukan tindakan yang tidak baik. Gitu ya Pak ya, jadi ada animasi, ada band, mading, ada ya. mading, ada tenis meja. Ya, jadi ada 4 ya, semua aspek sudah ya, bidang seni, bidang olahraga. Ada Kalau semua. pramuka itu kan ekstrakurikuler wajib untuk anak SMK bagi kelas 1. Oh begitu, jadi tetap ada pramuka juga, tapi khusus untuk kelas 1 ya Pak ya, jadi lengkap semua ya Pak ya, seperti undang-undang nasional tadi ya, PP nomor 20 tadi ya Pak ya. 20 Sisdiknas. Ya, oke. Baik pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan, tapi setelah komersial break berikut ini. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-10 memperkenalkan berbagai jenis teknologi tepat guna menuju ketahanan pangan dan energi. Kunjungi Gelar TTG tanggal 31 Oktober hingga 4 November 2008 pukul 10 sampai dengan 21 PRPP Jawa Tengah. Dengan Gelar TTG, kita wujudkan Indonesia Bisa. Diselenggarakan oleh Bantuan pemerintah kok bikin repot. Takut meledak nih. Takutin. Praktekkan dulu, baru komentar. Maknyes, sekali putar langsung maknyes. Mudah, aman, hemat lagi. Jangan asal ngomong, gimana hitungannya? Bayarnya emang mingguan, kayaknya gede. Hitung aja hariannya, lebih murah lagi. Mudah dipakai, mudah dirawat. Iya ya, seharinya jadi lebih murah. Juga aman. Hitung-hitung, pasti murah. lebih aman, Pasti hemat. Hitung-hitung, praktis dan ekonomis. Terdiputar-putar, maknyes. Dihitung-hitung, maknyes. Dihitung-hitung, makin mantap di hati. Cintaku maknyes.
persidangan seperti ini atau yang seperti ini. Tidak ada yang sulit. Anda dapat membuatnya sendiri dengan mudah di rumah. Ketik Rek spasi Siska spasi TVku. Kirim ke 3477. Dapatkan resep-resep mudah yang Anda dapat buat setiap. Ketik Rek spasi Siska spasi TVku. Kirim ke 3477. Praktis, mudah dibuat, dan sangat menggoda selera. Anda dapat membuatnya sendiri di dapur Anda. Baik pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan masih bersama SMK Grafika Bakti Nusantara. Oke, kita nanya ke siswa ya, gantian nih ke Muhammad Fauzi ya. Kelas berapa nih Fauzi kamu? Kelas 2. Kelas 2 ya, kelas 11 ya. Jurusannya? Jurusannya produksi. Produksi grafika ya Pak ya, berarti ya, produksi grafika. Kenapa ini Fauzi memilih sekolah di SMK Grafika Bakti Nusantara, Fauzi? Pertama, saya memang sangat berminat dengan jurusan desain grafis. Yang kedua, melihat lebih banyaknya industri-industri yang bergerak di bidang grafika di Indonesia itu lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga saya berharap setelah lulus nanti bisa tertampung di industri-industri yang bergerak di bidang grafika nanti. Rencananya mau langsung kerja atau masih mau melanjutkan sekolah, Fauzi? Insya Allah langsung kerja. Gitu ya? Iya. Jadi sudah persiapan ini ya, sudah ancang-ancang ya kelas 2. Yang didapatkan apa saja ini Fauzi selama sekolah di sana? Meskipun ini masih kelas 2 ya, apa saja yang sudah kamu dapatkan? Ya pengalaman praktek di grafika atas, terus diajari itu buat desain, terus bikin stiker lah, sablon, kaos gitu. Saat ini sudah bisa menyablon atau membuat apa gitu? Ya bisa tapi belum lancar-lancar. Masih amatir gitu ya. Jadi ini siswa nanti menjadi lancar itu setelah kelas 3 gitu ya. Ini nanti tanggal pertengahan Januari nanti ini angkatan ini akan di industri. Jadi ini satu angkatan ini masih dalam satu kelas di industri, nanti kita tarik kemudian ini yang kelompoknya masuk Fauzi nanti pertengahan Januari kita sudah terjunkan ke industri. Oh, pertengahan Januari ya Pak ya, kan istilahnya dia kelas 11 masih 11. Beberapa bulan, jadi masih mid semester ya. Jadi ilmunya masih mintip-mintip gitu. Belum semuanya diberikan ya. Mungkin nanti kalau sudah selesai semuanya tuntas ya Pak ya bisa ya. Oke, ke Bayu ya. Bayu, kalau Bayu bagaimana Bayu? Kamu kelas berapa? Kelas 2. Sama ya dengan Fauzi ya. Terus kenapa kamu milih di SMK Grafika Bakti Nusantara? Ya pada dasarnya saya ingin lebih menyelami dunia tentang desain grafis gitu. Terus untuk lebih memahami tentang jurusan produksi grafika sendiri. Kamu jurusannya apa ini? Produksi. Produksi, jadi sama ya dengan Fauzi ya. Terus kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti apa untuk Fauzi? Kegiatan ekstra ya mungkin ya? Ya, saya ikut ekstra musik sama itu tenis meja. Tenis meja ya. Terus bagaimana dukungan sekolah dengan ekstra yang ada? Tapi kayaknya ada telepon masuk, kita tanggapi dulu ya. Oke. Halo, High School Forum. Ya, halo. Ya, selamat sore High School Forum. Dari siapa di mana? Ya, Mbak. Dari siapa di mana? Dari Pak Wawan di Puspang Jolo. Ya, silakan Pak Wawan. Ya, saya mau tanya nih Pak, kan SMK terkenal anaknya suka tawuran gitu ya Pak ya. Ya itu di sekolah Bapak gimana keadaannya dan kita sekolah ngatasinnya biar gak tawuran gitu gimana Pak? Saya gitu aja Pak. Begitu pertanyaannya cukup Pak Wawan? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin siapa nih yang mau jawab tentang tawuran Pak? Betulkah Pak SMK Grafika Bakti Nusantara siswa-siswanya suka tawuran? Kita tanya ke Fauzi aja sama si siapa namanya Bayu. Gimana Bayu, kamu suka tawuran? Kalau saya sendiri pribadi nggak suka tawuran. Nggak suka tawuran. Teman-temanmu? Mungkin yang kakak kelas tuh yang kelas 3 itu masih kan sering tongkrong terus jadinya ada tawuran-tawuran gitu. Gitu ya. Iya. Gimana Pak tanggapan sekolah tentang tadi ya Pak ya tawuran ini Pak? Silakan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada ya. Itu sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu lah itu sudah tidak ada. Kalau dulu memang ada, itu sekarang masalahnya punishment kita tuh berat. Apalagi kok salah bener aja berkelahi kita keluarkan. Iya. Apalagi kok salah sudah jelas lah.
daripada ngurus itu malah susah, kasihan yang di luar-luar itu kena batu, kena lemparan dulu. Tapi sekarang alhamdulillah ya, semoga ndak lagi lah tawuran, sudah ndak zamannya lagi sekarang kelihatannya itu. Gitu ya Pak Iya. ya, sudah eranya sudah Wah, berbeda ya Pak ya. Lebih baik ndak usah sekolah, kalau mau berkelahi ya di Sasana Tinju aja. Masuk di Sasana Iya, Tinju itu saja ya. masih buka banyak itu. Kalau Ini di tempat kita. kaitannya dengan tata tertib sekolah. Di Iya. dalam tata tertib sekolah sendiri ada angka kredit terhadap pelanggaran siswa. Misalkan tidak masuk sekolah itu kreditnya 15, kemudian meninggalkan sekolah tanpa izin kreditnya 25, apalagi berkelahi kreditnya 150. Apabila siswa ini mencapai kredit 50, maka dia mendapatkan peringatan dari sekolah. Gitu ya. Kredit 75, peringatan tertulis pertama, sertai pemanggilan orang tua. Kredit 100, pemanggilan orang tua yang kedua, kemudian diikuti proses skorsing. Gitu. Kalau dia mencapai angka pelanggaran 150, pemanggilan orang tua yang ketiga, skorsing, kemudian siswa ini dengan terpaksa kita kembalikan kepada orang tua. Gitu ya, jadi ada tahapan-tahapannya ya Pak ya. Ada tahapan-tahapan dan ini sudah disosialisasikan ke siswa ya tentunya. Dan ini siswa ya takut juga ya Bayu dan Fauzi ya. Jadi nggak suka ini ya, nggak suka tawuran lagi. Kalau kredit poin itu sampai 150 secara langsung, dia tidak usah melalui tahapan 1, 2, dan 3. Pemanggilan orang tua kemudian Gitu ya. kita kembalikan. Iya. Ya. Oke pemirsa, kita akan ikuti dulu adzan maghrib, jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus High School Forum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
bantuan pemerintah kok bikin repot. Takut meledak nih. Takutin. Praktekkan dulu, baru komentar. Maknyes, sekali putar langsung maknyes. Mudah, aman, hemat lagi. Jangan asal ngomong, gimana hitungannya? Bayarnya emang mingguan, kayaknya gede. Hitung aja hariannya, lebih murah lagi. Mudah dipakai, mudah dirawat. Iya ya, seharinya jadi lebih murah. Juga aman. Hitung-hitung, pasti murah, lebih aman, pasti hemat. Hitung-hitung, praktis dan ekonomis. Terdiputar-putar, maknyes. Dihitung-hitung, maknyes. Dihitung-hitung, makin mantap di hati. Cintaku maknyes. Baik pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan masih bersama SMK Grafika Bakti Nusantara. Oke, kembali ke siswanya, ke Fauzi ya. Tentang ini Fauzi, tadi kan saya nanya apakah sekolah itu mendukung ya kegiatan-kegiatan yang ada di yang kamu ikutin? Mendukung, sangat mendukung sekali. Misalnya kegiatan di dalam maupun di luar sekolah itu sekolah selalu mendukung asal siswa tersebut membuat proposal terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Gitu ya, jadi sangat pendukung sekali ya kegiatan-kegiatan yang ada ya yang diikuti siswa ya. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak Dwi ya tentang peluang kerja bagi lulusan SMK Grafika itu bagaimana ini Pak? Ya, kalau peluang tadi di depan saya sudah memberikan informasi bahwa itu menjanjikan ya, bukan artinya bukan menanggung tapi menjanjikan bahwa industri itu banyak, sekolahnya cuma sedikit. Kalau di Indonesia itu yang negeri cuma 4 sekolah grafika itu. Ujung Pandang, Semarang sendiri, Malang dan Jakarta. Tapi yang swastanya mungkin ada 10. Jadi yang negeri hanya 4. Yang negeri 4 ya, termasuk yang di Semarang ini. Terus kita swastanya dengan negeri itu ada ya 15-an lah termasuk kita itu di Indonesia. Makanya peluangnya untuk bekerja ke dunia industri cetak itu banyak sekali. Jadi masih ya, masih banyak kekurangan, ya Pak ya, kekurangan siswa. Jadi kalau pemirsa nanti ada yang akan melanjutkan tadi selain di SMK Grafika tadi selain biayanya murah ya Pak ya, terjangkau ya. Terus nanti setelah lulus ya itu tadi peluangnya kerja lebih besar daripada gitu ya Pak ya. Jurusan yang lain. Jurusan yang lain bagaimana Pak? Dimaksudkan karena grafika ini sendiri kan jurusan yang masih jarang itu. Masih langka gitu ya. Karena prospeknya adalah sekolah porsinya lebih kecil, sementara industri sudah berkembang banyak dan pesat itu. Sehingga harapan siswa dan harapan sekolah juga setelah siswa ini lulus, setelah siswa ini melalui pendidikan di grafika, bisa terserap di dunia industri. Paling tidak ketika ada telepon dari Jakarta, kemudian dari Surabaya, justru di bursa kerja ini yang sulit untuk mencari siswa. Sudah diinformasikan, oh siapa yang belum bekerja. Misalkan di Jakarta minta 30, itu yang belum bekerja satu kelas misalkan atau 2 kelas, 12 orang yang datang. Justru kita tidak bisa memenuhi permintaan karena siswa yang lain ini sudah terserap di dunia industri yang lain begitu ya Pak ya.
Jadi luar biasa sekali ya, meskipun terkenanya ya Pak ya, SMK Grafika itu dulu suka tawuran, tapi itu dulu ya Pak ya, sekarang sudah eranya beda ya. Dari tawuran dulu tapi ternyata membawa prestasi yang luar biasa. Ya. Ya oke pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita bersama SMK Grafika Bakti Nusantara harus berakhir sampai di sini. Saya Valentina bersama dengan kru yang bertugas harus undur diri dari hadapan pemirsa. Sampai jumpa dan selamat sore. Matur nuwun, Bapak.